Perkenalkan, nama saya Randi Risna Pradana Siregar, NIM 200505133, kelas 1.3, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan. Agustina, NIM 200205101, kelas 1.3, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan. Halo, perkenalkan nama saya Mita Handayani dengan NIM 200205123. Saya dari kelas 1.3 Farmasi, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan. Hai semuanya, perkenalkan saya Lia Marisa Brusegian dengan NIM 20020505119. Saya dari kelas 1.3 Farmasi dari Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rozami dengan NIM 200205137. Saya dari kelas 1.3, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan. Selamat menonton. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pada kali ini, kami akan membahas tentang bakteri. Selamat menonton. Bakteri merupakan makhluk hidup bersensasi atau organisme prokariotik dengan ukuran yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat di bawah mikroskopik dan bentuknya yang sangat beragam. Bakteri dapat hidup di dalam tanah, air, maupun sebutir debu yang berterbangan di udara. Disebut sebagai bakteri kosmopolit. Pada umumnya, bakteri berbentuk bulat dengan ukuran 0,7 sampai 1,3 mikron. Sedangkan sel bakteri berbentuk batang lebarnya sekitar 0,2 sampai 2,0 mikron dan panjangnya 0,7 sampai 3,7 mikron. Perlu diingat bahwa 1 mikron sama dengan 0,001 mm. Nah, dengan ukuran yang sangat kecil ini, maka bakteri ini hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Adapun ukuran bakteri yang lebih kecil dari 0,1 m hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Bakteri harus melakukan proses respirasi agar tetap bisa mendapatkan energi. Ada bakteri yang membutuhkan oksigen yang dinamakan sebagai bakteri aerobik. Misalnya bakteri Nitrosomonas yang mampu memecah gula menjadi CO2, air, dan energi. Namun ada pula bakteri yang tidak membutuhkan oksigen yang disebut bakteri anaerobik. Misalnya bakteri asam susu. Bakteri dapat digolongkan menjadi 5 kelompok sebagai berikut. 1. Proteobakteria merupakan kelompok yang beranggotakan bakteri gram negatif. 2. Chlamydias merupakan kelompok bakteri parasit yang hidupnya hanya pada tubuh hewan. 3. Spirochetes merupakan kelompok bakteri heterotrop yang berbentuk panjang dan spiral membentuk heliks. 4. Cyanobacteria merupakan kelompok bakteri yang memiliki klorofil sehingga mampu menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. 5. Bakteri gram positif yang merupakan kelompok bakteri gram positif dengan anggota jenis yang sangat banyak. Penggolongan bakteri berdasarkan bentuk selnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacillus atau batang. A. Bacil yang merupakan bakteri berbentuk batang yang bersifat individu. B. Diplobacil merupakan bakteri berbentuk batang yang selalu menempel dalam 2 individu. C. Streptobacil yang merupakan bakteri berbentuk batang yang sambung menyambung seperti rantai dengan banyak individu. Yang kedua, kokus atau bulat. A. Kokus yang merupakan bakteri berbentuk bola yang bersifat individu. B. Diplococcus merupakan bakteri berbentuk bola yang selalu menempel dalam 2 individu. C. Streptococcus merupakan bakteri berbentuk bola yang sambung menyambung seperti rantai dengan banyak individu. D. Staphylococcus merupakan bakteri berbentuk bola yang saling menggerombol mirip dengan buah anggur. E. Sarkina merupakan bakteri berbentuk bola yang berkelompok dalam 8 individu menciptakan bangunan kubus. F. Tetracoccus merupakan bakteri berbentuk bulat terdiri atas 4 sel koloni. Yang terakhir atau yang ketiga adalah Spirillum atau pegas. A. Pidro merupakan bakteri berbentuk seperti komah dan agak spiral. B. Spirochaeta merupakan bakteri yang berbentuk spiral dan memiliki sel yang agak panjang. Berdasarkan letak dan jumlah flagel, jumlah dan posisi flagelium pada bakteri, yaitu yang pertama ada atrik, bakteri yang tidak memiliki flagella, contohnya Escherichia coli. Yang kedua, monotrik, memiliki 1 flagella di salah satu ujung bakteri, contoh Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga ada amfitrik, memiliki 1 atau banyak flagella di kedua ujung bakteri, contoh Aquaspirillum serpens. Yang keempat ada Lophotrix, memiliki banyak flagella pada salah satu ujung bakteri, contohnya Pseudomonas fluorescens. Yang kelima ada Peritrix, memiliki banyak flagella di seluruh tubuh bakteri, contohnya Salmonella typhosa.
Berdasarkan karakteristik dinding sel, yang pertama ada gram positif, merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet, seperti bakteri ungu, contohnya Enterobacteria dan Vibrio. Yang kedua ada gram negatif, merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding sel yang mampu menyerap warna merah, contohnya Streptomyces, Streptococcus, Mycobacterium tuberculosis, dan lainnya. Sedangkan bakteri yang tidak berdinding sel berarti jenis bakteri yang tidak memiliki dinding sel, salah satunya yaitu bakteri Mycoplasma. Struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri atas flagela, pili, kapsul, dinding sel, dan membran plasma. Sedangkan struktur dalam terdiri dari sitoplasma, ribosom, plasmid, dan nukleus. Adapun fungsi pada struktur tubuh bakteri, yang pertama flagela. Flagela disebut juga bulu cambuk yang terdapat pada dinding sel. Flagela berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Yang kedua, pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tetapi memiliki ukuran yang pendek serta bentuknya yang kaku. Adapun fungsi dari pili adalah untuk membantu perlekatan pada substrat serta membantu penyaluran materi genetik saat konjugasi. Yang ketiga, kapsul. Tidak semua bakteri memiliki kapsul, yaitu bakteri yang bersifat patogen. Sedangkan pada bakteri yang bersifat sakroba biasanya memiliki lendir. Nah, kapsul ini berfungsi untuk mencegah fagositosis sebagai bentuk pertahanan diri pada bakteri. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel pada bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu polisakarida yang berikatan dengan protein. Adapun fungsi dari dinding sel yaitu memberikan perlindungan pada sel, menjaga bentuk sel, serta menjaga sel agar tidak pecah, terutama pada lingkungan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi. Yang kelima, membran sel. Membran sel pada bakteri berfungsi sebagai perlindungan, sekaligus transport materi, yaitu mengatur pertukaran zat. Nah, membran sel pada bakteri tersusun atas semi-permeabel yang terdiri atas fosfolipid dan protein. Yang keenam, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan bening yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat sintesis protein, mencerna makanan, dan reaksi-reaksi lainnya mengenai metabolisme sel. Yang ketujuh, ribosom. Nah, ribosom merupakan organel terkecil berfungsi untuk sintesis protein. Yang kedelapan, plasmid. Plasmid hampir sama dengan kromosom, tetapi kromosom plasmid berada jauh pada kromosom utama. Plasmid terletak pada sitoplasma yang berfungsi dalam rekayasa genetik. Yang terakhir, nukleat. Nukleat merupakan nukleus, semut tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Nah, itulah penjelasan dari struktur luar dan struktur dalam bakteri. Contoh bakteri yang bersifat menguntungkan bagi manusia yaitu Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan yogurt, Acetobacter selenium berperan dalam pembuatan nata de coco, Acetobacter acetyl berperan dalam pembuatan asam cuka, Penicillium sp menghasilkan antibiotik penicillin, Bacillus subtilis menghasilkan antibiotik bacillin, Clostridium sporadius berperan sebagai pengurai, Desulfoviridio berperan sebagai bakteri, Ajactobacter berperan sebagai bidang pertanian, Rumonicidius albus berperan sebagai glukosa, Mechanobacterium ruminatium berperan sebagai mencerna seluruh dari rumput menghasilkan 400 liter gas metan dalam sehari. Berikut bakteri merugikan. Mycobacterium tuberculosis berperan sebagai penyakit TBC, Clostridium tetani berperan sebagai penyakit tetanus, Clostridium botulinum berperan sebagai keracunan pada makanan kaleng, Vibrio comna berperan sebagai penyakit kolera, Mycobacterium berperan sebagai penyakit kusta, Salmonella typhiosa berperan sebagai penyakit tifus, Corynebacterium diphtheria berperan sebagai difteri, Shigella shigai berperan sebagai menyebabkan disentri, Chlamydia trachomatis berperan sebagai menyebabkan penyakit rakon, Pneumococcal influenzae berperan sebagai menyebabkan meningitis pneumonia. Proses infeksi bakteri. Berbagai cara penyebaran bakteri. 1. Menyentuh benda yang terkontaminasi bakteri. Tangan adalah media penyebaran penyakit. Asalnya, manusia menggunakan tangan untuk beraktivitas dan menyentuh banyak hal di sekitarnya. Itu mengapa kamu dianjurkan cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah pergi ke toilet, setelah menyentuh hewan, dan sebelum menyentuh wajah untuk meminimalkan risiko penularan penyakit. Kebiasaan makan tanpa mencuci tangan bukan hanya
Dua, menyebar lewat udara. Bakteri bisa menyebar lewat udara sama seperti virus. Penyebaran ini terjadi saat mengidap infeksi bakteri batuk atau bersin tanpa menutup mulut. Kamu dianjurkan untuk menggunakan masker saat berpergian ke tempat yang ramai, seperti kereta api, pasar, rumah sakit, dan lingkungan padat lainnya. Masker bisa digunakan saat kamu sakit untuk mencegah penularan penyakit, atau kamu bisa menutup mulut saat batuk atau bersin dan bersihkan tangan pakai sabun setelahnya. 3. Kontaminasi selang makanan. Proses memasak bisa menjadi sumber penularan penyakit akibat bakteri. Misalnya, proses memasak yang kurang bersih, tidak mencuci tangan setelah menyentuh makanan mentah, serta menggunakan peralatan masak yang sama untuk makanan mentah dan sayuran. Beberapa infeksi penyakit akibat kontaminasi selang makanan adalah diare, botulisme, hingga keracunan makanan. Kondisi ini bisa dicegah dengan mencuci tangan sebelum memasak, menyentuh makanan mentah seperti ikan dan daging, dan sebelum makan. Gunakan juga peralatan terpisah untuk makanan mentah dan bahan masakan lainnya. Selain itu, pastikan peralatan memasak yang digunakan dalam keadaan bersih sebelum digunakan. Begini cara bakteri menyebabkan penyakit. Bakteri menyebabkan penyakit dengan berbagai cara. Caranya mulai dari berkembang biak secara berlebihan, menghancurkan jaringan tubuh secara langsung, hingga menghasilkan racun yang membunuh sel-sel tubuh. Bakteri hanya bertahan lama dalam tubuh setelah berhasil menginfeksi. Bakteri nantinya menyerap nutrisi dan energi hingga menghasilkan racun yang membahayakan bagi tubuh. Akibatnya, seseorang yang terinfeksi bakteri mengalami gejala demam, sesak nafas, batuk, mual, muntah, diare, hingga muncul ruam kemerahan. Maka itu, tes mikrobiologi dibutuhkan untuk menetapkan diagnosis penyakit akibat infeksi bakteri. Replikasi bakteri. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel, sebelum mitosis atau meiosis pertama. Proses perbanyakan DNA. DNA menjadi 2 DNA. Replikasi melibatkan suatu mekanisme yang terintegrasi dari beberapa enzim dan protein DNA polimerase pertama, kedua, ketiga, dan RNA polimerase. Proses replikasi pertama kali dimulai ketika enzim helikase memutus ikatan kimia yang paling lemah di antara 2 rantai polinukleotida. Untaian DNA diputus tepat di tengah, memisahkan pasangan-pasangan basa. Rantai polinukleotida yang baru dipisahkan akan menjadi rantai dasar untuk membentuk 2 untai rantai DNA baru. Di dalam sel-sel nukleus terdapat banyak nukleotida bebas. Basa-basanya akan berikatan dengan basa-basa yang ada di rantai dasar, yang berdasarkan aturan Charcraft akan berpasangan hanya dengan basa lain yang merupakan pasangannya. Proses terbentuknya ikatan basa-basa ini dibantu oleh enzim yang disebut enzim DNA polimerase ketiga. Enzim ini hanya bekerja dari ujung 5 ke ujung 3 dari rantai DNA pada rantai dasar kedua. Dibutuhkan peran RNA primase yang membuat RNA primer sebagai jembatan awal bagi enzim polimerase ketiga bekerja. Selanjutnya, dengan bantuan DNA polimerase pertama dan DNA ligase, akan diperoleh sebuah rantai DNA baru dari rantai dasar kedua. Proses ini terjadi berulang ribuan kali menciptakan 2 DNA yang persis sama dengan molekul DNA asal. Ada 3 kemungkinan cara replikasi molekul DNA, yaitu secara pertama semi-konservatif, 2 pita spiral dari double helix memisahkan diri. Yang kedua konservatif, double helix parental tetap utuh, tapi keseluruhannya dapat mencetak double helix baru. Yang ketiga dispersif, kedua buah pita tersebut dari terputus-putus. Sekian video dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Tuhan, kami mohon ampun. Semoga video dari kami bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.